Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Halo, kawan semuanya berada kembali lagi berjumpa bersama Bang Aril bagi gitu ya. Semoga kita selalu dalam keadaan baik dan kebaikan selalu menyertai kita semua. Amin ya Allah. Oke, kawan, alhamdulillah kembali lagi mengakhiri kesempatan untuk berbagi informasi terbaru seputar tenaga non ASN atau yang kita kenal dengan honorer. Bahwa informasi beredar saat ini adalah berkaitan dengan 6 kesepakatan katanya ya. Ada 6 kesepakatan Menpan RB, BKN dan Komisi 2 DPR RI soal pengangkatan honorer jadi P3K. Alhamdulillah katanya ya. Seperti apa informasi lengkapnya? Mari kita simak videonya sampai akhir biar kita tidak misunderstanding dengan setiap informasi yang beredar di alam jagat raya ini kawan-kawan ya. Baik, untuk satu kita langsung ke TKP. Informasi ini mengkilansir dari www.jpnn.com. Jadi nanti kalau belum subrek silakan subrek terlebih dahulu gitu ya. Kalau ada waktu silakan kawan-kawan meluncur ke sana. Nanti linknya akan makin sertakan di kolom deskripsi ya, untuk memastikan bahwa informasi ini benar-benar ada gitu kan, tidak hanya rekayasa semata gitu kan. Dan ini baru diposting hari Rabu kemarin. 18 pukul 18.54 WIB waktu Indonesia bagian barat ya, setelah buka puasa berarti kemarin ya. Karena sebagaimana kita ketahui hari ini sudah masuk, alhamdulillah ya, sudah masuk hari ketiga di bulan Ramadan, bulan suci, bulan yang penuh berkah, yang setiap doanya itu dari semenjak kita sahur sampai sekarang menjelang berbuka itu mustajab kawan-kawan. Jadi kalau kawan-kawan bermimpi besar untuk menjadi los ASN PNS maupun P3K tahun 2024 ini, tentu kawan-kawan jangan sampai kehilangan kesempatan untuk memanjatkan doa dari semenjak tadi sahur sampai nanti berbuka. Terus kita maksimalkan setiap hari ya, selama 30 hari terus ketuk pintu langit ya. Pokoknya kita tidak punya siapa-siapa, tapi kita punya Allah kawan-kawan semua. Kita pakai jalur langit ya, jangan jalur busway ataupun jalur apa itu ya. Kita pakai jalur langit lah, lebih lancar pokoknya ya, tidak akan terhalang apapun gitu ya. Nah itu maksimalnya, jadi hanya sedikit motivasi aja untuk kawan-kawannya. Jadi maksimalkan, di samping kita memaksimalkan usaha, kita juga memaksimalkan doa gitu. Nah informasinya seperti ini kawan-kawan. Jadi pemerintah dan Komisi 2 DPR RI bersepakat dalam pengangkatan honorer menjadi P3K. Memang sih kalau bahasa-bahasa di alam jagat raya ini gitu, alam maya ini, bahasanya pengangkatan, bahwa ini adalah maksudnya pengangkatan di sini bukan berarti auto tanpa tes ya. Tetap pengangkatan di sini adalah tetap melalui tes. Jadi itu kawan-kawan. Jadi semua tenaga non ASN yang asalnya dari 2,3 juta sekarang tersisa 1,3 juta, 1,6 juta lagi kurang lebih seperti itu. Ini tetap harus melalui tes ya, melalui CAT berbasis komputer ya. Bahkan tahun ini direncanakan akan menggunakan face recognition, akan menggunakan face recognition. Itu adalah face recognition itu adalah metode pengenalan wajah gitu kan. Kesepakatan itu tertuang dalam kesimpulan yang ditandatangani oleh Ketua Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tanjung, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Informasi Birokrasi Menpan RB Abdullah Jaudan. Oke, kesepakatan itu tertuang dalam kesimpulan yang ditandatangani oleh Ketua. Oh, jadi kesepakatan ini tertuang katanya dalam kesimpulan yang ditandatangani oleh Ketua Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tanjung, Menpan RB dan PLT Kepala BKN Pak Haryono Dwi Putro tuh dalam rapat kerja Rabu 3 Maret. Pada kesempatan tersebut, Menteri Anas memastikan seluruh honorer yang masuk database dan telah lulus verifikasi validasi oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan BPKP akan diaktifkan. Oh, ini kabar gembira ya. Mudah-mudahan ini benar adanya kawan ya. Jadi kalau kawan-kawan sudah masuk database yang awalnya itu 2,3 juta, sekarang tinggal 1,6 juta lagi, ternyata akan nih gini di berita-berita gembiranya apa? Akan diangkat menjadi P3K tuh. Oh, berarti ini semua akan lulus jadi P3K kawan-kawan. Mudah-mudahan aja ya apa yang dijalankan pemerintah ini berjalan dengan baik gitu ya. Niat baik pemerintah ini memang terwujud gitu, terlaksana gitu kan kawan ya. Karena manusianya bisa berencana, tetap keputusan Tuhan Allah SWT. Jadi kita harus maksimalkan, bantu dengan doa agar apa yang direncanakan pemerintah ini berjalan dengan baik gitu kan kawan. Ini dia berita gembiranya. Sebanyak 1,7 juta honorer akan mendapatkan NIP. Oh, kalaupun tes itu hanya formalitas. Wah, kawan-kawan, kata Menteri Anas dalam raker dengan Komisi 2 DPR RI Rabu 13 Maret kemarin tuh.
Jadi ternyata 3 Rabu kemarin ada rapat kerja bersama Komisi 2 DPR RI. Memang waktu itu kalau tidak salah waktu juga masih baca dari beberapa literatur gitu. Ada pertanyaan, ada permintaan dari DPR bahwa untuk honorer yang masa kerjanya lebih dari 5 tahun katanya ya, yang lebih dari 5 tahun itu gak usah tes, langsung aja katanya. Nah, tapi ternyata Pak Menpan RB menjelaskan, memberikan kepastian bahwa tetap harus melalui tes, karena kalaupun ada tes itu hanya formalitas katanya tuh kan ya. Kenapa? Karena semua akan lolos gitu. Nah, akan lolos, tapi walaupun formalitas tetap kawan-kawan ya. Karena sistemnya bisa jadi begini, misalkan di sekolah A, instansi A nih ada 100 ada di daerah A ada 500 kebutuhan, 400 misalkan kebutuhan. Sementara yang daftar ada 500. Dari ranking 1 kan ini nanti akan di ranking sampai 500 diurutkan. Yang diambil itu hanya 400 orang sampai sini misalkan. Berarti yang 100 lagi sisa nih, ini 400 sampai sini. Berarti yang 100 lagi ini. Nah, ini dia, ini dari 1 sampai 400 itu akan menjadi full time. Nah, yang sisanya ini jadi 100 orang jadi part time gitu. Nah, prediksi market akan seperti ini. Jadi karena akan perankingan itu. Makanya walaupun di sini ada kata formalitas bukan berarti kawan-kawan harus berleha-leha santai dia ya. Karena nanti akan ada waktu, jadi walaupun nanti pada akhirnya semua akan menjadi full time gitu kan kawan ya, karena semua akan ini mengantongi NIP semua. Nah, karena kan berkaitan dengan kebutuhan dan kemampuan anggaran. Jadi untuk daerah yang mampunya baru 400, yang 100 lagi nanti dipending dulu. Ketika nanti yang 100 lagi memang benar-benar dibutuhkan oleh daerah ini dibuka lagi, baru ini jadi auto full time, tidak akan tes. Itulah kenapa harus melalui tes dulu, karena dengan melalui tes nanti autonya itu di sana kan kawan. Jadi tes dulu, daftar dulu, tes, nanti ya ini sudah terdata. Jadi tesnya hanya sekali jadi full time dan part time mengantongi NIP. Nah, ketika dibutuhkan maka ini langsung auto P3K full time. Begitu skemanya ternyata ya. Adapun kesepakatan bersama pemerintah di kesepakatannya itu ada antaranya adalah Komisi 2 DPR RI dan Kemenpan RB menyepakati bahwa pejabat pembina kepegawaian PPK dan pejabat lainnya dilarang melakukan pengangkatan tenaga non ASN sebagaimana amanat pasal 65 UU nomor 12. Nah, ini satu itu dia. Jadi kalau ini sih dari dulu juga sudah dilarang kan, PPK, jangan bupati, kemudian kepala apa itulah, pejabat apapun itu sudah tidak bolehkan lagi merekrut honorer kawan-kawan. Ini menunjukkan bahwa pemerintah komitmen serius untuk menyelesaikan permasalahan tenaga honorer. Karena kalau tidak di stop seperti itu nanti bertambah terus. Itu juga waktu jumlahnya terdeteksi 2,3 juta itu karena di hitungan awalnya itu kalau tidak salah pemerintah itu Menpan RB menyatakan ini hanya 400 ribuan gitu, tapi ternyata sampai membludak jadi 2,3 juta katanya ya. Nah, ini karena tidak dibatasi, waktu itu tidak ada larangan, tidak ada kepastian dan tidak ada kejelasan, bahkan ya tidak ada ketegasan lah gitu. Kalau seperti ini tegas gitu, tegas nih. Amanat undang-undang seperti ini tidak boleh merekrut lagi tenaga honorer baru, enak kan gitu. Lanjut 2. Komisi 2 DPR RI meminta kepada Kemenpan RB dan BKN memberikan sanksi tegas kepada PPK yang masih melakukan pengangkatan tenaga ASN sesuai dengan. Nah, ini dia harus bagus seperti ini. Jadi kalau memang ada lagi yang baru kemudian itu apalagi unsurnya KKN, ya udah itu harus tegas, ditindak tegas, kan nggak boleh lagi karena kasihan nanti ya kawan-kawan kalau tidak ada ketegasan seperti itu. Yang 1,7 juta ini yang dari 2,3 juta yang sekarang 1,7 juta, ada yang bilang 1,6 juta juga, mau bagaimana ini terus membludak tidak akan selesai gitu masalah ini honorer ini yang ada di Indonesia ini. Nah, makanya harus ada ketegasan gitu. Yang ketiga, Komisi 2 DPR RI mendukung Kemenpan RB untuk menyediakan alokasi formasi P3K yang sesuai dengan jumlah tenaga non ASN yang terdata dalam database BKN sehingga penataan tenaga dapat diselesaikan pada dibenar kan. Dari kan CSN 2004 ini, CSN 2024 sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Jokowi, ini dibuka ada 2,3 juta kawan-kawan. 2,3 juta nih. Di antara untuk CPNS dan P3K. Nah, untuk CPNS ini 20%, kalau tidak salah ini untuk P3K 80%, dan di antaranya 80% itu jumlahnya itu sekitar 1,6 juta ini dari sini. Ini untuk mengakomodir kawan-kawan yang sudah lama mengabdi ini, yang ini nih, yang sekarang sebenarnya 1,6 juta lagi. Dah, ini dia P3K-nya. Gitu. Kalau ini untuk fresh graduate ya, CPNS itu fresh graduate, dan kawan-kawan yang lulusan baru maupun lama juga silakan ikut ke sini kalau memang memenuhi syarat. Nah, tapi untuk P3K 2024 ini khusus diperuntukkan hanya bisa diikuti oleh tenaga non ASN atau kawan-kawan yang sudah lama mengabdi. Jadi kawan-kawan yang belum lama mengabdi belum bisa ikut ke sini.
dia bisa ikut kalau dia sudah terdata di data Dapodik yang otomatis terdeteksi terkoneksi dengan database BKN gitu ya. Yang kedua, kalau belum terdata dalam Dapodik dan database ini, dia harus memiliki lulusan apa? Dia harus tercatat sebagai lulusan PPG, kawan-kawan. Harus punya Serdik ya. Itu dia. Kalau belum jadi seorang honorer, itu dia baru bisa ikut ke sini gitu. Lainnya itu diperuntukkan, makanya ini didukung katanya kan untuk menyediakan. Kenapa? Karena dengan demikian kalau disesuaikan alokasi formasinya ya dengan non ASN yang ada terdata dalam BPJS, maka dipastikan nanti tahun 2004 itu sudah selesai Desember itu ya. Ini sebagaimana amanat Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2003. Yang keempat, dalam rangka menyelesaikan pengangkatan tegangan ASN, Komisi 2 DPR RI mendorong Kemendagri meningkatkan koordinasi dengan instansi pusat dan instansi daerah untuk segera mengusulkan formasi P3K 2004 sesuai dengan jumlah tegangan ASN akhirnya. Karena memang direncanakan untuk tesnya itu kan dilakukan pada bulan Juni sama Agustus kan ya. Karena untuk Mei itu akan untuk perekrutan dulu untuk CPNS nih. Kalau ini P3K di sini nanti P3K-nya. Nah, di sini 2 kali ada Juni, ada sama Agustus kawan-kawan. Bahkan Aprilnya ini PP turunannya akan digodok. Sekarang ada PP turunannya nih, PP turunan untuk mekanisme penyelesaian tegangan ASN seperti apa gitu. Tapi gambarannya sudah jelas sih seperti itu kan ya. Yang kelima, Komisi 2 DPR RI meminta BKN segera menyelesaikan proses penetapan nomor induk pegawai nomor tahun 2001 untuk P3K, terutama bagi peserta yang merupakan tenaga honorer yang telah terdata dalam database BKN agar segera bekerja dalam Oke, itu dia. Memang karena ada keterlambatan mungkin ya, kita harus maklumi ya. Terhadap temuan hasil verifikasi dan validasi yang dilakukan oleh BKN dan BPKP yang berpotensi kehilangan sekitar 20% dan 1,7 juta promosi akan diangkat menjadi P3K, Komisi 2 DPR RI dan PDB akan membahas lebih lanjut nih. Oh, ternyata ya, terhadap temuan hasil verifikasi dan validasi yang dilakukan oleh BKN dan BPKP yang berpotensi kehilangan sekitar 20%. Oh, jadi ternyata mungkin ada yang siluman atau bagaimana gitu ya. Dan 1,7 juta ini ada siluman atau bagaimana, ini akan dibahas lebih lanjut ternyata. Memang kalau tidak memenuhi ya. Nah, itu dia kawan-kawan informasi yang dapat sampaikan Maki. Intinya ternyata walaupun Pak Menpan RB memberikan jaminan bahwa tes di sini hanya sekedar formalitas, tapi bukan berarti untuk menuntut kawan-kawan menjadi orang yang bermalas-malas ria gitu. Tetap kita harus maksimalkan usaha, maksimalkan doanya, terlebih lagi di bulan Ramadan kayak gini. Sekarang udah masuk hari ketiga bulan suci Ramadan. Mari kita gunakan waktu yang ada ini untuk memperbanyak baca, juga memperbanyak doa. Ya, jadi kita manfaatkan Ramadan pas 45 Hijriah ini untuk memperbanyak doa dari ketiga. Karena dari waktu kita sahur kawan-kawan sampai kita berbuka nanti itu ada waktu nih mustajab doanya nih kawan-kawan. Jadi kalau kawan-kawan memperbanyak doa dari pagi terus, tapi bukan berarti terus-menerus berdoa tanpa bekerja ya, tanpa berusaha, itu salah juga ya. Maksudnya ya sambil berjalan kita berdoa, ya Allah tolong jadikan saya ASN P3K tahun ini, tolong jadikan saya ASN PNS tahun ini, ya terus begitu selama 1 bulan ya. Karena waktu ini terus tiap hari, apalagi saat turun hujan, berdoa lagi. Jadi maksimal kan, saat turun hujan mustajab, saat berdoa berpuasa mustajab, saat sholat sujud mustajab, wah maksimal kan. Doa ibu mustajab, bantu semua. Jadi maksimal doanya nanti. Maka peluang-peluang untuk meraih kesuksesan itu akan semakin besar gitu kan kawan ya.